pagi. Perkenalkan, saya Gunaning Kumawardi, dosen program studi pendidikan matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas PGRI Silangkari, Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan. Sebagai dosen di program studi pendidikan matematika, saya dipercayakan untuk mengampu beberapa mata kuliah yang berkaitan dengan bidang keilmuan saya, seperti mata kuliah etnomatematik, kalkulus diferensial, pengantar dasar matematika, geometri analitik bidang, geometri analitik ruang, strategi pembelajaran, dan pengantar pendidikan. Namun, pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai mata kuliah etnomatematika. Mata kuliah etnomatematika adalah mata kuliah wajib pada semester ganjil yang biasanya diambil oleh mahasiswa semester 7 dengan bobot 3 SKS. Apabila dikaitkan dengan program MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka, maka mahasiswa diberikan kebebasan untuk mengikuti proses perkuliahan pada program studi di perguruan tinggi sendiri atau di perguruan tinggi lain dengan mata kuliah yang sama untuk memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa. Selanjutnya, saya akan menyampaikan capaian pembelajaran mata kuliah ini. Pada mata kuliah etnomatematik saat ini. Yang pertama, mahasiswa dapat menjelaskan teori tentang hakikat, rasional, manfaat etnomatematika. Yang kedua, mahasiswa dapat menjelaskan tentang dimensi, perspektif, dan kedudukan etnomatematika dengan tepat. Yang ketiga, mahasiswa dapat menemukan hasil-hasil penelitian mengenai etnomatematika pada jurnal-jurnal matematika yang telah publish. Yang keempat, mahasiswa dapat mempraktekkan langkah-langkah mikro teaching atau pengajaran mikro di sekolah dasar. Yang kelima, mahasiswa dapat mempraktekkan langkah-langkah mikro teaching atau pengajaran mikro berupa simulasi pada tingkat sekolah menengah pertama. Serta yang keenam, mahasiswa dapat mempraktekkan langkah-langkah mikro teaching atau pengajaran mikro sebagai simulasi di tingkat sekolah menengah atas. Untuk mencapai kemampuan yang diharapkan tadi, mahasiswa akan diberikan beberapa materi pembelajaran. Materi yang diberikan selama 14 kali pertemuan secara luring. Berikut ini adalah materi yang akan dibahas selama 1 semester ke depan. Yang pertama, hakikat, rasionalitas, dan manfaat dari etnomatematika. Yang kedua, dimensi, perspektif, dan kedudukan pada etnomatematika. Yang ketiga, subjek dan objek di etnomatematika. Yang keempat, pendekatan dan metode etnomatematika. Serta yang terakhir, kajian teori, hasil-hasil penelitian, dan pendekatan riset dalam etnomatematika. Itulah tadi gambaran materi yang akan disampaikan selama proses perkuliahan. Nah, untuk mendukung proses perkuliahan agar mempermudah mahasiswa dalam memahami materi yang saya sampaikan, saya memanfaatkan LCD proyektor sebagai alat pengajaran agar dapat menampilkan media visual dalam bentuk PPT, Word, atau Excel. Pada proses perkuliahan, saya mewajibkan mahasiswa untuk memiliki sumber buku ajar etnomatematika karangan dari Dr. Lalu Muhammad Fauzi dan buku model pembelajaran matematika berbasis kearifan lokal yang telah saya susun sebagai tugas akhir kuliah
diwajibkan membaca referensi artikel tentang etnomatematika. Selain itu, mahasiswa juga boleh memiliki tambahan dan membaca buku referensi yang lain untuk menambah wawasan dalam memahami materi-materi yang akan disampaikan. Di awal pengantar tadi, saya menyampaikan bahwa tujuan dari perkuliahan ini adalah mahasiswa tidak hanya mampu menguasai kaji konsep teori tentang etnomatematika, namun juga mampu mengaplikasikan teori tersebut pada artikel yang menjadi tugas akhir pembelajaran mata kuliah ini. Oleh karena itu, pada perkuliahan ini, strategi yang saya gunakan untuk mencapai tujuan tersebut tidak hanya menggunakan metode ceramah dan tanya jawab, melainkan dengan diskusi, juga menggunakan metode latihan. Metode latihan yang digunakan dengan cara mereview artikel-artikel etnomatematika dari tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Setelah itu, mahasiswa diminta berkelompok dan mempresentasikan tugas yang mereka buat di depan kelas. Terakhir, yang akan saya sampaikan tentang mata kuliah ini adalah penilaian akhir pada pertemuan pertama perkuliahan. Saya menjelaskan kontrak perkuliahan yang telah disepakati bersama antara dosen dan mahasiswa, antaranya tentang penilaian dan bobot penilaian, sehingga mahasiswa bisa mengetahui lebih awal dan harapannya bisa membuat strategi agar perkuliahan mereka berjalan lancar dan mendapatkan nilai yang memuaskan. Berikut skema penilaian yang saya sampaikan kepada mahasiswa. Pertama, penilaian akan kehadiran mahasiswa sebanyak 10%. Kedua, tugas dan keaktifan mahasiswa selama proses pembelajaran 20%. Yang ketiga, nilai UTS itu 30%. Dan yang terakhir, nilai UAS 40%. Selanjutnya, saya akan memberi cuplikan proses pembelajaran mata kuliah etnomatematika. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pertemuan kali ini, kita berdoa dulu. Pertemuan yang pertama, kemarin kita membahas tentang EPS dan kontrak belajar ya, kontrak belajar untuk mata kuliah etnomatematik selanjutnya selama 1 semester ini. Oke, yang kedua kita akan lanjut ke materi pertama, yaitu tentang etnomatematik yang pembahasan tentang pengertian dari etnomatematik itu sendiri. Lanjut dengan ada manfaat dan tujuan hal yang akan dikaji dalam etnomatematik itu sendiri. Perlu diketahui, pengertian dari etnomatematik itu tidak asal kita dapatkan langsung. Etnomatematik itu apa sih? Kayak gitu. Nah, siapa yang tahu etnomatematik itu pengertiannya apa? Yang pertama, Sisi Amora. Suatu pendekatan ya, pendekatan pembelajaran matematika yang mengaitkan unsur-unsur budaya dengan konsep matematika itu sendiri. Nah, tujuan dari matematika itu apa? Yaitu membantu siswa memahami konsep matematika dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu tentang etnomatematika. Sedangkan sebelum kita lanjut ke hal yang akan dikaji, itu kita harus tahu dulu apa sih manfaat dari etnomatematika itu sendiri.
di antara kelompok budaya yang diidentifikasi. Yang ketiga, matematik bisa atau dapat memotivasi siswa dalam pembelajaran matematik karena memunculkan kearifan lokal. Nah, kearifan lokal di sini seperti apa? Oke, siapa yang ingin membantu? Sutra, silakan. Kearifan lokal seperti apa yang bisa memotivasi siswa dalam pembelajaran matematika? Ya. Nah, itu bisa dimasukkan materi pembelajaran. Terus ada lagi, sekarang hari apa? Diperingati hari batik. Ya, memperingati hari batik. Batik itu bisa menjadi suatu kearifan lokal, bukan? Ya. Membantu dalam pembelajaran matematika tidak? Nanti contohnya seperti apa? Suyadi, batik. Kita bisa ya memberi contoh kearifan lokal di suatu provinsi itu dari batik. Di tempat kita sendiri dia tentang apa? Batik apa? Ada batik alpukat ya dari Unpari dan batik durian itu kota Lubulingga. Oke. Nah, kalau misalkan kita menggunakan kearifan lokal tentang batik itu membantu guru untuk memotivasi siswa belajar tentang materi apa? Geometri. Betul, geometri. Nah, materi pokoknya dia tentang geometri. Tapi ada dia lebih detailnya. Seperti apa? Ayo Supriyadi. Lebih detailnya geometri itu sendiri. Di geometri kita mengenal apa? Kayak pencerminan, ya kan? Karena batik durian itu sendiri nanti ada gambarnya, ya. Batik durian ada gambar. Batik durian itu ada kita jika dibelah dua seperti ini kita bisa menggunakan pencerminan, kayak gitu, ya kan? Tuh. Oke, ya tadi etnomatematik dapat memotivasi, hakikatnya dapat memotivasi siswa dalam pembelajaran matematika karena memunculkan kearifan lokal. Supaya ini apa? Kita lebih cinta dengan kearifan lokal di daerah kita sendiri, kayak gitu. Terus yang selanjutnya, hakikat etnomatematik itu dapat memfasilitasi siswa untuk mengkonstruksi konsep matematika berdasarkan pengetahuan siswa tentang lingkungan sosial budaya mereka. Nah, pengetahuan tentang lingkungan sosial seperti apa? Kayak gitu. Kita tahu ya, di daerah kita kayak gitu kan masih kental ya orang asli, orang dulu kayak gitu kan. Terus itu ada adatnya, adat istiadatnya. Coba di sini Rasna mana? Adat istiadat orang Rasna asli Linggo bukan? Iya. Ada upacara apa Rasna? Ada ya upacara tertentu di suatu daerah kayak gitu kan? Nah itu dia bisa memberi pengetahuan kepada siswa kalau lingkungan tentang lingkungan budayanya kayak gitu, ya kan? Seperti apa? Sedekah bumi atau sedekah kami ya kayaknya ya. Nah kan itu yang lebih terkenal ya. Itu oke. Makasih Rasna. Untuk selanjutnya hakikat, masih ke hakikat tadi. Hakikat itu matematik yang terakhir. Itu dapat menjadikan upaya untuk melestarikan budaya Nusantara. Ini lebih luas ya. Budaya Nusantara karena mengkaji berbagai lambang, konsep, prinsip, dan keterampilan matematis yang ada pada suatu kelompok bangsa, suku adat, atau kelompok masyarakat lainnya. Jadi, etnomatematik tidak hanya yang didapat di daerah ini saja, tapi di seluruh Indonesia dan dunia pasti punya budayanya masing-masing, dan itu bisa digunakan untuk memberikan membantu guru menjelaskan tentang konsep, prinsip matematik kepada siswanya. Oke, selanjutnya
kita ke pemahaman konsep. Pemahaman konsep di sini dibentuk kajian matematika. Untuk etnomatematik itu sendiri dibentuk dari unsur pembentuk etnomatematiknya itu adalah lambang ya, lambang, terus ada itu konsep, prinsip dan keterampilan matematis. Di sini etnomatematik itu kan pendekatan pembelajaran matematika yang mengaitkan matematika dengan budaya, kebutuhan dan kehidupan masyarakat. Maka peserta didik itu diajak untuk memahamkan atau menerapkan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Bu, etnomatematik itu dapat membantu siswa dalam berapa hal? Kayak gitu, ya. Dapat membantu siswa dalam berapa hal? Yaitu dalam pemahaman konsep itu nanti etnomatematika memfasilitasi siswa untuk mengkonstruksi konsep matematika itu sendiri. Yang pertama. Terus yang kedua, membantu siswa memahamkan bagaimana matematika diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip dari matematika itu sendiri agar siswanya tahu, ya. Jadi digunakanlah etnomatematika itu sebagai bantuan kayak gitu. Terus membantu siswa memperoleh pemahaman yang lebih luas tentang konsep. Nah, ini masih tentang konsep matematika. Selanjutnya, memotivasi siswa dan menstimulus peserta didik itu sendiri. Terus selanjutnya apa? Keterampilan matematis. Ya, siswa supaya tidak jenuh kayak gitu. Kita kalau monoton memberikan hanya kayak gitu kan, hanya simbol-simbol saja tanpa kita memberikan contoh pemahaman yang lebih dalam, itu siswa akan merasa jenuh dengan matematika. Dan akhirnya kesimpulannya apa? Matematika itu sulit, matematika itu mengerikan, apalagi gurunya, gitu ya kan? Oke, itu unsur pembentuk pemahaman dari konsep matematika. Selanjutnya kita ke rasional. Alasan rasional. Kenapa sih etnomatematika itu penting? Itu alasan rasional kenapa etnomatematika itu penting. Ini saya rangkum ada 7, kayak gitu. Ada 7 penghargaan terhadap beragam budaya. Ketiga, peningkatan keterlibatan siswa. Nah, ketika siswa belajar matematika melalui budaya mereka sendiri, mereka akan lebih mungkin terlibat dan termotivasi untuk belajar. Tuh. Ya. Pesan itu di sana ada pengembangan keterampilan berpikir kritis. Etnomatematika mendorong siswa untuk berpikir kritis dan kreatif karena mereka harus menerapkan matematika dalam situasi yang tidak konvensional kayak gitu. Jadi mereka akan berpikir lebih kritis kalau menggunakan pendekatan etnomatematik dalam pembelajaran matematika. Terus yang kelima, integrasi multidisipliner. Etnomatematik mengintegrasikan matematik dengan bidang lain seperti antropologi, sosiologi, dan sejarah. Nah, hal ini memberikan pandangan yang lebih luas tentang bagaimana
jurnal etnomatematik. Oke, nanti itu dibagi menjadi beberapa tingkat, ya, dibagi menjadi beberapa tingkat. Jadi etnomatematik tentang materi pembelajaran di sekolah dasar, ya. Sekolah dasar itu ada dua juga, kelas rendah dan kelas tinggi. Dan itu di SMP juga ada. Jadi etnomatematik untuk pembelajaran materi matematika di kelas di sekolah menengah pertama atau di SMP, dan yang terakhir itu di SMA juga menggunakan etnomatematik. Nah, materi yang seperti apa yang terdapat pada artikel-artikel yang sudah ada. Oke, di sini Ibu akan tanya dengan Miftah Nuraif. Sebutkan satu artikel itu sendiri. Untuk artikel yang pertama itu berjudul Kajian Etnomatematika Angkum Pagak Banyuwangi. Nah, di sini di sini kan Angkum Pagak. Nah, di sini hakikat dari Angkum Pagak ini itu merupakan angkum yang dibunyikan dari atas pondok kecil di tengah sawah. Nah, dari Angkum Pagak ini ada rasionalnya, yaitu di mana konsep matematika dalam Angkum Pagak itu yaitu berupa bentuk geometris, yaitu ada bentuk 2 dimensi dan juga 3 dimensi. Nah, kalau bentuk 2 dimensi itu seperti persegi panjang, segitiga sama kaki, segitiga seperti itu. Dan untuk 3 dimensi yaitu bentuk ruang, ada bentuk tabung dan prisma, dan juga prisma segi empat. Nah, di sini ada pun manfaatnya dalam artikel ini, yaitu dapat dimanfaatkan untuk merancang pembelajaran serta mengidentifikasi konsep etnomatematika dalam budaya dan alam sekitar. Itu ya, itu publish di bulan di tahun berapa? 2018. Yang terbaru ada tidak? Subjeknya kemana? Yang terbaru. Misal di tahun ini ada tidak yang ditemukan oleh Mika? Tahun 2022. Itu subjeknya di Etnomatematika melalui media wayang sungguh. kalau pembelajaran matematika tingkat sekolah dasar atau Ini enggak tinggal sekolah dasar sama campur. campur. Ya, tadi jadi kita bisa menemukan aplikasi dari teori yang Ibu sampaikan ini nanti di artikel-artikel etnomatematika. Dan selanjutnya untuk pertemuan kita untuk pertemuan yang selanjutnya itu kita akan mengulas lebih banyak tentang etnomatematik yang diaplikasikan di artikel kayak gitu kan, itu pada tingkat sekolah pada pertemuan selanjutnya. Dan kita akan membentuk kelompok untuk mencari artikel-artikel agar mempermudah kalian untuk memahami. Jadi tidak kita serahkan kepada teman, tapi kita sendiri yang mencari. Oke, cukup sekian saya penyampaian untuk teori tentang pengertian etnomatematik, hakikat etnomatematik, rasional matematik, dan manfaat etnomatematik itu sendiri. Sebelum Ibu tutup, apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Bagaimana etnomatematika ini dapat mengatasi kesenjangan budaya dalam mempelajari matematika, terutama di pedesaan atau mungkin terjadi juga perbatasan sinyal. Di sini apakah ada yang membantu sebelum Ibu menjelaskan atau memberi jawaban? Untuk pertanyaan dari Lucy, siapa yang membantu? Nurul. Salah satu caranya yang pertama kita memadukan matematika itu dalam kehidupan sehari-hari mereka, di mana kehidupan sehari-hari di desa tersebut itu apa maka kita kaitkan dalam konsep matematika. Selanjutnya kedua yaitu meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran, seperti kayak menumbuhkan rasa bangga terhadap budaya daerah mereka. Dari situ siswa itu lebih motivasi untuk lebih belajar matematika itu sendiri. Kemudian yang kedua itu mungkin mengurangi ketergantungan lingkungan pada sumber daya pendidikan formal, kayak memanfaatkan di sini kita memanfaatkan pengetahuan lokal dari siswa itu sendiri terhadap konsep
sampaikan? Ada yang lain tidak? Karena waktu ya, kita cukupkan untuk pelajaran untuk mata kuliah etnomatematik pada siang hari ini. Kita cukupkan sekian. Sebelum kita akhiri, maka kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, dipersilakan. Doa selesai, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.